Kemudian Ustaz, kita kan setiap kali sholat Ustaz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ustaz. Artinya kurang lebih yang kami pahami bahwa kita harus menggantungkan diri dan berserah diri pada Allah kan Ustaz. Nah ini sebenarnya kita berserah diri kepada Allah ini Ustaz dan menggantungkan diri ini seperti apa sebenarnya yang ditafsirkan mungkin Ustaz? Ya baik ya. Memang ketika kita mulai untuk beragama ya, memahami agama itu kan ada satu kata-kata yang tertulis dengan tinta emas ya, bukan hadis tapi ucapan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang untuk saat ini tertulis dalam kitab namanya Nahjul Balaghah. Jadi Nahjul Balaghah ini ucapan-ucapan Sayyidina Ali, itu koleksi ucapannya itu dirangkum dalam satu kitab Nahjul Balaghah. Salah satunya masyhur, populer mungkin pernah kita dengar, yaitu awwaluddin ma'rifatullah. Jadi permulaan beragama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini untuk konteks dunia hari ini yang mungkin sudah di 4.5 ya. Sudah mendekat ya. Sudah teknologi yang canggih kan. Mungkin saat ini layar sentuh kan. Ke depan mungkin dengan gerakan hati pun udah bisa dibaca kan. Nggak menutup kemungkinan kan. Nah jadi mari kita tingkatkan literasi akidah kita, mengenal Allah itu kan. Jadi kenapa orang sampai berani melakukan dosa? Jadi otomatis yang bersangkutan belum kenal ya. Tadi kan pertanyaannya ketergantungan kita kepada Allah dalam konteks ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan kandungannya ada mempersembahkan ya ibadah kita. Ibadah itu secara harfiah itu kata disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, itu ibadah itu artinya al-khudu wal izlal ya. Jadi ketundukan ya, merasa hina kan. Merasa hina itu artinya tunduk juga kan. Nah, jadi artinya kita loyalitasnya itu kepada Allah kan. Kemudian nasta'in, minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini sisi ini yang hilang. Jadi kadang di antara kita hanya bergantung kepada usahanya ya. Bergantung kepada pemikirannya kan. Nah, jadi mengenyampingkan aspek keterlibatan Allah dalam hidup kita. Saya rasa kalau ini hilang maka hidup itu akan hampa ya. Nah, hidup kita hampa walaupun mungkin bergelimang dalam kemewahan ya. Harta ada, jabatan juga ada, mungkin juga teman-teman juga ada, pendukung-pendukung. Tapi kalau hilang aspek itu ya, itu kan dalam Quran pun disebut kami akan jadikan hidupnya itu sempit, dangkan. Katanya dangkan itu dalam surah kalau tidak salah Al-Qasas ya. Jadi kalau hilang aspek ruhiyah ya, aspek spiritual tuh. Bahkan dalam kajian-kajian motivasi juga ada satu kecerdasan lagi kan, selain kajian EQ dan SQ kan. Jadi mereka dengan berlahan juga akan sampai ke titik itu. Dan itu juga dihadapi oleh para ahli filsafat itu. Ahli filsafat ini kan berpikir secara radikal ya. Berpikir secara radikal. Radikal dia pikirnya. Maksudnya kenapa kok bisa kan? Kenapa kok bisa saya hadir di sini ya? Apa sebabnya saya hadir? Dari mana asalnya kan? Jadi makanya kalau ahli filsafat itu kalau memang betul-betul ingin mencari rahasia alam semesta, maka dia akan meyakini ada satu kekuatan metafisik ya. Metafisik. Ini kan fisik ya, ataupun fisika ya, yang nampak bisa diraba, disentuh kan. Kalau betul-betul dia memang ingin mencari hakikat dari kebenaran, hakikat dari alam semesta, dia akan sampai ke satu titik
oh ternyata ada yang menggerakkan ini. Jadi mungkin sisi ini yang hari ini banyak hilang dari kita. Terutama dengan kehidupan materialistis yang terus saban hari ya. Model-model kan pakaian kan, mungkin fashion ya, muncul terus kan. Kemudian juga teknologi kan, kita punya HP mungkin kalau beli 2 tahun yang lalu dah out ya, out model tuh. Jadi demikian, nanti sisi itu yang hilang. Baik Ustaz, tadi disentil sedikit tentang bahwa kita ini kan harus mengenal Allah, artinya kita harus belajar Ustaz. Sebenarnya kalau kita mau belajar dalam mempelajari Islam sendiri Ustaz, atau belajar agama Ustaz, seperti apa metode yang dianjurkan mungkin di dalam Islam, atau seperti apa lah Ustaz kira-kira? Baik, jadi untuk belajar agama